Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjutkan bab ketiga, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pertemuan kali ini, Bu Lutfi akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Ada 3 hal penting yang berkaitan dengan konsep permintaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah yang diminta, yang kedua keinginan konsumen, dan yang ketiga adalah jumlah barang yang diminta. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan ini berasal dari pihak pembeli atau konsumen. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Bunyi hukum permintaan. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan berkurang atau turun. Atau sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen akan bertambah atau naik. Contohnya, misalkan sekarang lagi musim buah rambutan, otomatis buah rambutan tersebut harganya murah, jadi permintaan akan naik. Ataupun sebaliknya, apabila harga rambutan ini sedang mahal, maka permintaan akan turun atau sedikit. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan perubahan permintaan, yaitu pendapatan konsumen, cita rasa atau selera konsumen, harga barang substitusi, harga barang komplementer, dan iklan. Kedua adalah penawaran. Penawaran ini berasal dari pihak penjual. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Bunyi hukum penawaran. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan bertambah atau naik. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan penjual akan berkurang atau turun. Contohnya, harga mangga apabila sedang musim otomatis murah kan? Jadi penawaran akan sedikit. Berbeda ketika mangga tersebut harganya sedang mahal, maka jumlah penawarannya akan banyak ataupun tinggi. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan perubahan penawaran. Yang pertama, harga bahan baku. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, pajak atau subsidi. Yang keempat, perkiraan penjual mengenai harga pada masa mendatang. Dan yang kelima adalah jumlah produsen atau penjual. Tiga adalah pasar. Kalian perhatikan gambarnya. Yang ada di gambar ini adalah pasar apung. Pasar adalah tempat berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Atau bisa disebut juga bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Fungsi pasar. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Dan yang ketiga adalah fungsi promosi. Berikutnya adalah harga. Yang disebut dengan harga adalah nilai tukar suatu produk maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan uang. Harga pasar adalah harga yang sudah disepakati antara penjual dengan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Kalian perhatikan gambar di bawahnya. Fungsi harga. Fungsi harga artinya sebagai alat pengukur dan pembeda suatu barang. Terima kasih. Semoga kalian paham ya materinya sampai di sini.
Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.